Halo Sobat Pesona Desa, senang sekali nih saat ini saya lagi ada di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Nah, tadinya saya mau nyebrang ke sana tuh karena di sana banyak keramba ikan. Tapi karena cuaca udah mulai hujan nih, saya mau nyamperin salah seorang pemuda tuh kayaknya di sana nelayan deh. Katanya di Waduk Saguling ini ada potensi yaitu berupa budidaya ikan. Nah, kita akan cari tahu selengkapnya kayak gimana di Pesona Desa kali ini. Punten, Kang, woi, lagi ngapain nih? Ini lagi nunggu nelayan. Oh, saya pikir Akang nelayan di sini, bukan ya? Nah, Kang, kalau lihat nih Waduk Saguling ini kan luas banget ya, Kang ya. Iya. Biasanya Akang kalau di sini kegiatannya apa nih, Kang? Kegiatan di sini sih kalau di warga sini kita ada ternak ikan, Oh. kita ada ternak ikan nila Oh. segala macam. Cuman kalau saya ini sebagai pengolah ikan, Kang, Wah, Akang ini pengolah ikan apa? ikan pepetek, Kang. Wah, ikan pepetek. Apa itu ya? Iya. Nah, ikan pepeteknya Akang jadiin sebuah produk atau gimana? Iya, saya Wah. kemas, Kang, terus kita jual itu di online atau di retail. Sumbernya dari sini. Sumbernya dari Saguling ini. Wah, pantesan Akang tadi udah ngeker-ngeker nih. Iya. Di mana nih tempat ngambil untuk diolah ya, Kang ya? Betul, betul. Oke deh, kalau gitu Sobat Pesona Desa, saya sama Kang Rizky akan lihat seperti apa sih pemanfaatan dari hasil ikan yang dihasilkan dari Waduk Saguling ini, yaitu ikan pepetek. Iya. Boleh ikut ke sana, Kang? Boleh, Kang. Yuk. Siap. Kang Gilang, kita lagi proses pemberian terigu. Setelah sebelumnya itu kita kasih dulu bumbu rempah. Setelah pencucian kita rendam dulu dipakai jeruk lemon untuk menghilangkan bau amisnya. Nah, ini kita lagi proses pemberian bumbu pakai terigu. Pakai terigu. Betul. Kang, pas tadi pencucian itu berapa lama, Kang? Itu Biasanya? kita direndam dulu 15 menit. 15 menit. Pakai lemon, direndam dulu untuk bau amisnya hilang. Setelah direndam 15 menit, kemudian kita bilas. Setelah dibilas, baru kita kasih bumbu rempah-rempah. Gitu. Bumbu rempah-rempahnya itu diaduk langsung di satu berapa lama juga itu? Betul, itu juga kita diemin dulu 10 menit supaya menyerap ke ikannya. Nah, itu juga mempengaruhi bau amisnya nanti hilang. Oh. Jadi kalau petek res ini udah gak bau amis, kemudian nanti setelah digoreng itu akan lebih renyah karena kita taburi terigu, Kang. Oh, jadi sebelum ditaburi terigu harus dipastiin dulu ya, Kang ya. Betul. Kalau bau amisnya udah hilang gitu ya. Betul. Dan yang paling penting higienis. Betul banget. Bersih. Iya. Nah, ini proses pencampuran dengan terigu diaduk-aduk sama Akang ini berapa lama sama ngayaknya tuh? Itu sampai ini aja, sampai terbalut terigu si ikannya, kemudian setelah itu diayak gini supaya terigunya nggak terlalu banyak. Ya. Kita ayak kayak gini. Nah, sudah mulai kelihatan ikannya, udah mulai berbentuk ikannya, ini langsung masuk ke proses penggorengan, Kang. Jadi setelah diteriguin ini harus langsung digoreng.
Oh, jadi nggak boleh Iya. dilamain ya, Kang ya? Betul, karena kalau terlalu lama nanti jadi pada nyatu, nanti jadi bala-bala. Jadi beda tekstur ya, Kang ya? Nah ini Ngadonnya. setelah gini kita langsung masuk ke penggorengan. Oke, berarti ini langsung digoreng ini nih ya. Betul. Oh, jadi ini proses penggorengan ya, Kang ya? Betul. Jadi memang minyaknya tuh harus benar-benar panas. Betul, harus panas dulu. Oh, Biar nanti si minyaknya itu kalau minyaknya panas itu nggak masuk ke ikannya. Karena kalau minyaknya nggak panas, itu si minyak yang nyerap ke ikan. malah jadi melempem. Betul, jadi nggak crispy. Gitu. Itu Akang kenapa sih harus pakai terigu? Kenapa kalau misalkan nggak langsung gitu si ikannya? Ya karena kita supaya si ikannya itu crispy kan. Oh, Makanya harus kita pakai terigu dulu. nah, itu kenapa dinamain Pete kres. biar Iya. keras gitu ya. Betul, biar keras gitu ya. Oh, nah ini proses penggorengan, Kang. Tadi kan minyak panas sudah terus dimasukkan dengan ikan yang udah dibalur di tepung terigu. Berapa lama biasanya proses dalam satu kali masak di wajan ini? Ini paling 10 menitan, Kang. Oh. Jadi sampai si gelembungnya udah nggak ada, itu udah dipastikan matang dan udah mulai agak coklat si warna ikannya itu. Berarti itu udah matang, udah harus segera diangkat. Kemudian kita tiriskan di mesin spinner, Kang. Oh. Jadi mesin spinner ini dia akan menguras minyak. Sistem kerjanya kayak mesin cuci pengering ya, muter, minyaknya terkuras. Itu fungsinya buat apa? Itu supaya ikannya udah nggak mengandung minyak dan itu bisa membuat ikannya itu awet, Kang. Oh. Itu kenapa ikan itu Iya. kalau nggak pakai pengering itu ada bau tengi karena ada kandungan minyaknya. Makanya kita pakai mesin spinner. Jadi mesin spinner ini tahapan selanjutnya setelah penggorengan. Betul. Nanti di sana akan ada proses ditiriskan lah ya minyaknya ya, Kang ya. betul. Nah itu biasanya satu kali goreng nih sebelum ke pengeringan. Akang berapa banyak sih yang masuk dalam wajan ini kalau sekali produksi? Sekali wajan ini masuknya ini Maksimal? setengah kilo. Setengah kilo. Betul. Jadi ke pengeringan juga sama ya. Betul. Setengah kilo langsung masukin ke pengeringan. Nah di proses pengeringan itu berapa lama, Kang, untuk nirisin minyaknya? Itu 10 menit. Oh, 10 sampai menit. minyaknya terkuras habis. Jadi nanti akan diceknya tuh gimana tuh teksturnya yang sudah berbeda tanpa Betul. minyak atau gimana? Nanti di mesin spinnernya udah nggak mengeluarkan minyak lagi, berarti itu udah kering si ikannya. Oh, oke Gitu. oke. Nah itu yang membuat PT Kres ini bisa tahan lama sampai 9 bulan. Wah lama juga ya. Betul, karena kita sudah tidak mengandung minyak, makanya crispy dan kerennyesnya itu kerasa banget. Jadi kadar minyaknya nih Sobat Pesona Desa memang udah sangat berkurang ketika sudah diproses spinner tadi ya. Dan itu yang membuat tekstur dari PT Kres ini menjadi lebih crispy gitu ya, Kang ya. Krenyes. Krenyes gitu. Nah ini udah mateng, Kang. Udah mateng. Iya, Oh, ini oke. udah mateng. Sambil aja Teteh nggak apa-apa. Akang ini kalau ini kan minyaknya lumayan nih. Biasanya satu kali masak berapa liter Untuk minyak gorengnya? satu ini 5 kilo, 5 kilo. satu wajan 5 kilo. Kita sehari itu baru bisa mampu 60 kilo, Kang. 60 kilo sehari ya rata-rata ya. Itu minyaknya berarti 30 kilo, Kang. 30 kilo. Minyaknya 30. Akang kemarin-kemarin kan harga minyak nih lumayan nih rada naik ya. Nah itu gimana tuh, Kang, pasang surutnya tuh waktu pas ini, karena kan ini salah satu peran penting juga nih dalam proses penggorengan. Penting banget ya kan, karena minyak itu salah satu bahan baku kami yang sangat penting karena Iya. ikannya itu digoreng ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Kemarin juga kita sempat agak tersendat karena harga minyak yang melambung tinggi ya. Jadi nyiasatinnya gimana tuh? Kemarin itu nyiasatinnya kita di kemasannya itu kita bikin kemasan yang kecil. Oh. Jadi isinya kita kurangin, tapi harganya tetap sama. Harganya tetap sama. Karena kalau langsung naik harga juga konsumen pasti akan wah kaget ya. Nah, yang penting rasanya tetap sama ya, Kang ya. Betul. Kualitasnya Karena di tetap makanan itu yang paling penting tuh bukan banyaknya tapi rasanya. Rasanya. Karena percuma kalau
isinya banyak tapi rasanya nggak enak. Iya, kesan pertama tuh dari rasa soto desa. Betul. Akang ini kalau misalkan minyaknya setelah selesai 1 kali goreng, itu nanti bisa dipakai lagi untuk penggorengan kedua atau beda? Kita ngikutin standar dari Dinas Kesehatan ya, bahwa minyak goreng itu cuman 6 kali itu maksimal. Oh. 6 kali pemakaian itu udah harus langsung dibuang karena dari risetnya sudah nggak ada kandungan kurang bagus lah untuk produknya. Makanya kita langsung buang. Jadi maksimal tampung 6 kali ya Kang ya? 6 kali. Nah setelah dibuang nih biasanya Akang dikemanakan tuh limbah minyaknya Minyaknya kita kumpulin, ada pengepul Kang untuk diolah kembali menjadi biosolar. Oh. Iya, ada dibikin buat bahan bakar si minyak jelantahnya. Jadi limbahnya kita kumpulin, kemudian kita jual lagi. Wah, Gitu. bagus juga nih. Jadi ada manfaat setelah jadi limbah ya. Betul. Nggak terbuang percuma begitu aja ya. Iya. Setelah selesai proses penggorengan. Nah, kan tadi Akang bahas soal setelah proses penggorengan dan pengeringan ini ada kemasan-kemasan dan juga beberapa jenis ukuran ya Kang ya. Betul. Nah, mungkin nanti boleh tunjukkan proses selanjutnya setelah penggorengan dan juga saya ngobrol-ngobrol sambil lihat proses pengemasannya kayak gimana. Baik. Boleh Kang ya? Siap. Oke. Yuk. Nah, ini Kang Gilang. Oh iya? Ini kita lagi proses pembumbuan, Kang. Jadi dibumbuin di sini. Ini fungsinya 2, Kang. Ini mesin buatan kami sendiri, Kang. Wah, hebat Jadi karena di pasaran mah nggak ada ya. Ini kita custom, bikin sendiri, konsep sendiri. Jadi fungsinya 2, 1 untuk ngebumbuin, kedua untuk menghilangkan duri-durinya, Kang. Oh. Jadi kan si ikan pepetek Iya, itu iya. punya ada sirip-siripnya. Nah, itu suka nyugak ya. Kacugak tadi pas dimakan. Ah. Jadi kalau dengan alat ini Betul. hilang gitu ya Kang ya? Betul, hilang. Satu untuk mencampur bumbu, keduanya ngilangin durinya itu. Kalau boleh tahu nih bumbunya rasa apa aja yang ada di sini yang Petek Res? kita yang ready-nya ada salted egg, yang telur asin, sama balado pedas, gitu, sama yang original. Gitu. Nah ini proses yang tadi itu Kang itu harusnya berapa lama sampai tercampur rata dan juga siap untuk dikemas? Ini kalau ini nggak terlalu lama sih, di 7 menitan juga kita udah cukup udah ya. cukup. Kalau daya tampungnya kan dari abis beres ngeringin tadi spinner langsung ke sini tuh berapa banyak? Ini 3 kilo kita masuknya. Oh per 3 kilo. 3 kilo. Takaran bumbunya? Takaran bumbunya 1 kilo ikan mateng itu 100 gram bumbu. Oh, Jadi 10% ya. Sip, kalau gitu Kang, kalau abis lihat proses ini, saya pengen ngobrol-ngobrol tapi sambil lihat Akang nanti ngemas. Boleh. Ya, yang udah siap untuk dikemas ya. Siap. Ya. Ini ya Kang ya, yang udah jadi kemasan. Betul. Dan udah di packaging gitu ya. Iya. Wah, ini yang di belakang masih ngemas nih Sobat Pesona Desa. Saya lihat ini macem-macem ya Kang ya. Iya. Ukurannya ada ukuran berapa aja? Jadi kita ukuran kemasannya disesuaikan dengan target pasar kami, Kang. Oh. Jadi target pasar kita tuh ada anak kecil usia 5 sampai 14 tahun, ada ibu muda usia 27 sampai 40 tahun. Nah, kita disesuaikan dengan target pasarnya. Kalau misalkan yang ukuran ini kan, kalau ukuran yang jumbo ini 100 gram, jadi kita target pasarnya untuk toko oleh-oleh, Kang.
Oke. Jadi toko oleh-oleh kita ukurannya yang besar segini. Iya. Ini harganya juga terjangkau banget, Kang. Berapa tuh? Ini cuma 15.000. Wah, 15.000 Iya. Sobat Usaha Desa. Ini cuma 15.000, kita sudah bisa makan ikan crispy, Iya. protein dan kalsium. Luar biasa. Terus? Kemudian ada yang ukuran medium. Kalau ukuran medium ini ukurannya 45 gram. Ini kita target pasarnya itu ibu-ibu kayak komunitas, senam, kayak gitu ya, arisan, ibu-ibu Iya. pengajian. Kita ukurannya kebanyakan jualnya ke reseller. Ini yang ini. Yang 45 gram. Ini 45 gram. Harganya berapa yang 45 gram, Kang? Ini cuma Rp7.000. Oh, Rp7.000. Rp7.000. Heeh. Kemudian untuk target pasar selanjutnya kita ada target pasar untuk anak SD, anak SMP, dan anak sekolah lah pokoknya ya. Nah, ini harganya cuma 3.500. Wah, yang kecil-kecil ini ya, Kang ya? Betul, betul. Ini cuma 3.500, sudah tinggi protein dan ini bukan ciki ya, tapi ikan. Ikan. Kenapa kita ada ukuran segede gini? Satu, kita lihat permasalahan di masyarakat, Kang. Iya, Jadi iya. sekarang itu kita ada program pemerintah namanya stunting ya, jaga stunting, gemar makan ikan. Nah, target pasarnya itu kita anak kecil, Kang, kalau yang ini. Jadi untuk anak kecil gemar makan ikan, kita siapin kemasan yang ukurannya yang small ini. Jadi selain berjualan juga ada campaign yang disampaikan, salah satunya gemar makan ikan, Satu, gemar makan. biar menghindari stunting gitu ya. Betul sekali. Nah, Kang, ini kan saya lihat kemasannya bagus ya, bisa dikatakan nih untuk produksi rumahan. Akang nih desain sendiri, segala macam sendiri itu untuk awal-awal. Betul. Kalau untuk konseptornya semuanya saya konsep sendiri. Cuman untuk kayak ngedesain kayak di komputernya segala macam itu saya delegasiin ke teman-teman yang ahlinya. Saya cuman konsep aja, pengen warnanya kayak gini, pengen. Kemudian kami juga bikin maskot sendiri, kan. Wah, ini ya ciri khasnya ya, Kang ya. Ini namanya si Cilin. Si Cilin, wah, apa tuh? Ikan kecil dari Cililin. Oh iya, Cilin. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube-nya si Cilin ya. Jadi kita udah bikin animasi sendiri, animasi 2 dimensi sendiri. Jadi, kan. Wah, jadi ada maskotnya. Ada maskotnya sekaligus bikin orang lain tertarik, khususnya anak-anak gitu ya, untuk bisa nyobain PT Kres ini. Terus Kang, ini saya lihat nih kan ada logo halal dan juga perizinan. Ini dulu prosesnya gimana? Susah nggak sih? Banget. Banget ya. Berapa lama tuh, Kang? Aku mulai dari 2020 ikut dulu seminar, ikut dulu lihat-lihat di YouTube gimana caranya supaya perusahaan kami ini bisa scale up, bisa naik kelas. Ya tentunya harus melengkapi perizinannya dulu. Pertama saya lengkapi dulu PIRT-nya dari Dinas Kesehatan, Bang. Ya, itu saya ikut dulu penyuluhan, nunggu 6 bulan. Iya. Ikut penyuluhan, ujian dulu. Betul. Baru setelah itu keluar sertifikat penyuluhan, kemudian kontrol ke pabrik, kita nyiapin dulu. Nah, yang biaya mahalnya itu sebenarnya bukan dari perizinannya, tapi renovasi pabriknya supaya masuk standar ke Dinas Kesehatan kami. Wah, gitu. Kita 1 tahun untuk renovasi, kemudian penyuluhan, nunggu audit ke pabrik. Gitu. Itu untuk PIRT aja. Oke. Jadi sekarang akhirnya ya sudah enak lah, Kang ya. Betul. Dengan proses yang cukup panjang usaha Akang Lika-Likunya. Akang, ini saya lihat di sana ada ini ya gudang dan juga display untuk penguasaan selanjutnya ke para reseller dan distributor. Oke. Kalau gitu saya nih abis ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Akang nih. Suka dukanya gimana selama merintis usaha sampai dengan saat ini. Boleh, Kang. Sip, yuk.
Kang Rizky, tadi kan saya udah diajak ngeliat nih proses pembuatan dari awal sampai pengemasan, sampai tahu nih kemasan-kemasan yang siap jual. Betul. Kayak yang dari belakang ini ya Kang ya. Nah ini kan pasti Akang nih, wah panjang banget ini prosesnya ya Kang ya. Betul. Dulu awalnya kepikiran untuk jadi pengusaha ikan pepetek atau petekres ini apa? Apakah mungkin sebelumnya emang bergelut di bidang ikan atau sebelumnya kerja Akang? Sebenarnya sih saya kerja kan, jadi basicnya saya di marketing, jadi di sales. Dulu saya di sales handphone. Oh. Betulan. Jadi dulu ada handphone baru. Iya. Karena dulu 2015 tuh baru datang ke Indonesia, Android tuh udah mulai mau rame. Nah, saya tuh masuk perusahaan dari situ, merintis bareng. Jadi saya kerja saya niat kerja itu satu memang cari uang ya. Iya. Keduanya saya cari pengalaman gimana caranya memasarkan produk, Iya. gimana caranya produk ini bisa laku, cara nge-branding, Iya. cara kenalin brand, Iya. cara promosi ke konsumen. Saya belajar selama 5 tahun tuh di sana. Memang saya niat kerja itu untuk nantinya buat buka usaha. Oh, jadi udah kepikiran sebenarnya buka usahanya mah gitu ya. Betul. Cuman usaha ikan pepetek ini belum tahu. Belum tahu apa. Jadi basicnya saya di marketing, di penjualan, Iya. sales gitu ya. Kemudian ada pandemi kan. Dari pandemi ya. Saya kan di mall kerjanya, mall tutup selama 3 bulan. Akhirnya saya pulang kampung, pulang di sini. Ya selama 5 tahun alhamdulillah saya dapat sedikit ilmu gitu, gimana caranya pemasaran, gimana caranya nge-branding. Ya, akhirnya saya dapat ide. Karena ide muncul tuh ternyata ketika lagi kita sendiri Kang. Wah, jadi Akang berimajinasi, ide muncul gitu ya. Ketika lagi sendiri, bingung ya karena pandemi nggak bisa kemana-mana, kerja di rumah, segala macam. Awalnya saya posting ikan ini. Ikan pepetek. Karena memang ikan ini banyak gitu di saya itu, karena rumah saya dekat Danau Saguling. Iya. Nah ikan itu banyak, belum dimaksimalkan, belum dipasarkan secara maksimal. Saya datang pulang kampung, kepikiran awalnya saya cuma iseng aja bikin status di WhatsApp. Saya bukan niat jualan, tapi cuma mau makan kan suka gitu ya. Iya. Posting dulu gitu ya. Terus ada yang komen. Teman-teman pesen, cina jualan itu di mana? Cina aku mau, cina. Kata aku nggak jualan. Ya udah aku kemas, bikin logo, banyak repeat. Banyak yang suka ternyata. Nah itu dari sentuhan pertamanya udah bagus, berarti ini potensi ini. Wah. Ini berarti saya udah berpikir ini produk market fit nih. Ini produk yang ini ada potensi untuk diterima sama pasar. Nah sebelum ke sini saya lihat dulu permasalahan di masyarakat itu apa. Apa tuh? Ternyata banyak gencar pemerintah gemar makan ikan. Gemar itu makan. kan jadi masalah. Iya. Banyak yang anak-anak kekurangan gizi Kang. Hadir ini tuh kita jadi solusi Kang. Oke, jadi timingnya pas ya. Akang lagi sendiri, lagi rehat dulu dari pekerjaan reguler, sampai akhirnya diberikan kesempatan dan juga punya ide seperti ini ya Kang ya. Oke, nah kalau sekarang nih ngelihat Akang kan sudah berjalan cukup lama. Dari tahun berapa ini? 2020. 2020 berarti sudah 2 tahun lebih lah ya, mau masuk ke 3 tahun. Berarti Akang udah bisa membandingkan nih, lebih tertarik kerja kayak dulu atau jadi pengusaha seperti ini sekarang? Sebenarnya mau kerja atau usaha itu pilihan ya. Kalau untuk perbandingannya, untuk waktu saya lebih leluasa di usaha. Oh gitu. Betul. Tapi kalau untuk penghasilan itu karena usaha itu tidak menentu ya kan. Banyak tantangannya gitu. Jadi ada plus minusnya sih Kang. Tapi kalau untuk menikmati sih saya lebih menikmati di usaha. Lebih menikmati usaha petekres ini ya? Iya, karena bisa berdampak sosial Kang. Nah, Satu, itu. saya bisa buka lapangan kerja untuk diri saya sendiri. Kedua, untuk lingkungan di sekitar pabrik saya. Ketiganya, agen-agen dan reseller yang bergabung dengan saya bisa dapat cuan lah gitu. Cuan ya. Dari hasil produk karya yang kami hadirkan. Dan pasti setelah ini juga Akang jaringannya akan tidak menutup kemungkinan diperluas lagi ya Kang ya. Betul, Kang. Reseller dan juga yang mau ikut jualan ya Kang ya. Betul. Dan nanti pun ada inovasi-inovasi selanjutnya dari perikanan ini. Selain dari PPT, saya lihat di sini banyak peternak ikan patin, banyak peternak ikan lele. Itu di Bandung Barat itu masih fokusnya ke ternaknya. Tapi untuk pengolahannya saya lihat itu belum ada yang minat. Nah, saya hadir sebagai pengolah ikan. Nah di sini mungkin nanti akan bisa ada yang bersambut ya. Betul. Sama peternak-peternak lele sama ikan patin,
kita olah di sini, kita bisa bikin abon sama sumpia ikan. Wah, Karena brand PT Kris ini kenapa saya brandnya dulu dikuatkan? Karena nanti produk turunan-turunan dari perikanannya nanti akan banyak. akan banyak. Tuh, makanya saya bikin maskot si Cilin itu. Wah, salut banget nih saya. Jadi ada sisi edukatifnya, informasi dan juga campaign nih. Hal-hal yang bermanfaat selain jualannya yang menguntungkan. Oke, Kang, saya doain mudah-mudahan sukses, rencana dan juga targetnya ke depan bisa tercapai ya, Kang ya. Dan juga pastinya omsetnya bisa semakin meledak. Wah, semakin menguntungkan ya. Dan terbukti memang nih Sobat Pesona Desa, dari ikan kecil omsetnya bisa mengalahkan ikan-ikan yang besar atau mungkin yang hanya membudidayakan saja dari seorang pemuda asal Cililin Kabupaten Bandung Barat. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi Sobat Pesona Desa yang menyaksikan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa yang lainnya. Hatur nuhun.